Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Dia Astuti. Yang pada video kali ini kita akan membahas tentang soal latihan uji kompetensi keahlian tahun pelajaran 2023-2024. Apa kabar kalian semuanya yang saat ini tengah mempersiapkan untuk uji kompetensi keahlian ataupun yang sudah melaksanakan kegiatan uji kompetensi keahlian? Semoga semuanya senantiasa sehat walafiat dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang belum melaksanakan atau belum mengikuti kegiatan uji kompetensi, semoga nanti kalian bisa melaksanakannya dengan lancar dan juga sukses. Nah, pada video kali ini pembahasan kita tentang latihan soal uji kompetensi, soal praktek kejuruan otomatisasi tata kelola perkantoran untuk penugasan perorangan dengan judul tugas melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, seperti yang kita lihat barusan bahwa untuk soal yang akan kita kerjakan ini terdiri dari 3 lembar. Yang pertama adalah lembar soal, kemudian yang kedua ada blok note, dan yang ketiga ada lembar pesan telepon. Nah, sekarang mari kita coba perhatikan untuk lembar soal ini. Seperti yang tadi sudah saya sebutkan bahwa untuk judul tugas dari soal latihan ini adalah melakukan komunikasi di tempat kerja. Nah, mari kita baca, kita pahami bersama ya. Pada bagian petunjuk umum, di sini disebutkan Anda adalah sekretaris dari butik Ayu yang bergerak dalam bidang kecantikan yang beralamat di Jalan Cipayung nomor 345 Bandung. Telepon atau fax 022 1234567. Pimpinan Anda bernama Ayu Rahmania SOS sebagai manajer. Selanjutnya mari kita coba perhatikan untuk yang berikutnya, yaitu tugas menerima panggilan telepon sebagai petunjuk khusus di sini ya tentunya. Pada bagian ini disebutkan bahwa Anda menerima panggilan telepon dari PT Indokarya memberikan informasi yang dibutuhkan kepada penelepon. Catatlah informasi penting pada lembar pesan telepon ataupun misik hasil pembicaraan yang terjadi. Lakukan tindak lanjutnya sesuai dengan SOP. Sebagai informasi bahwa pimpinan Anda sedang tidak ada di kantor karena sedang kunjungan ke kantor cabang. Nah, mari kita pahami di sini ya bahwa nanti kalian pada saat melaksanakan tugas ini kalian akan menerima panggilan telepon dari PT Indokarya. PT Indokarya alamatnya di mana? Kita masih belum tahu. Sekarang kita lanjutkan lagi membaca soal ini ya. Pada bagian di bawah ini kita baca ada pesan, I'm going to confirm that the booking hotel on 11 March 2024 at Ramayana Surabaya. Nah, di sini disebutkan ada kata Surabaya, artinya bahwa kita akan mendapatkan telepon dari PT Indokarya yang alamatnya ada di Surabaya, gitu ya. Atau nanti kita bisa menyesuaikan dengan alamat yang mungkin oleh lawan bicara kita atau si penelepon nanti kalau misalnya menyampaikan informasi itu. Tapi kalau tidak, maka ini sebagai acuan kita, ya. Baik, berikutnya kita akan coba lihat langkah kerja. Di sini disebutkan A. Siapkan peralatan dan bahan untuk memberikan pelayanan telepon, menjawab panggilan telepon sewaktu-waktu. B. Lakukan pelayanan komunikasi dengan telepon sesuai SOP. Nah, kita sebelum lanjut kita lihat dulu yang A. Siapkan peralatan dan bahan untuk memberikan pelayanan telepon atau menjawab panggilan telepon sewaktu-waktu. Ini artinya bahwa kita pada saat melaksanakan tugas ini, hal yang perlu kita siapkan adalah blok note dan juga lembar pesan telepon yang sudah disiapkan di dalam lembar soal ini. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah jangan lupa alat tulis berupa pulpen atau pulpen, itu ya, ini jangan lupa. Ini 3 peralatan ini harus kalian siapkan. Apa tadi? Yaitu blok note, kemudian lembar pesan telepon, dan juga pulpen atau pulpen. Dan tentu saja yang paling utama adalah pesawat telepon yang ada di meja kerja Anda.
gitu ya. Baik, kita akan lanjutkan melakukan pelayanan komunikasi dengan telepon sesuai SOP. Nah, pada saat kalian mendengar dering telepon, segeralah kalian melakukan komunikasi sesuai dengan SOP tentunya. Nanti kita bahas ya. Kemudian yang berikutnya, telepon masuk akan dilakukan dengan menggunakan bahasa Inggris. Nah, kalian harus pahami ini berarti kalian harus berbicara dengan menggunakan bahasa Inggris pada tugas ini, gitu ya. Berikutnya yang D, tangani informasi yang masuk sesuai SOP. Dan berikutnya yang terakhir, catat pesan pada blok note, kemudian salin pada lembar pesan telepon dengan benar dan lengkap. Nah, ini artinya bahwa pada saat kalian melakukan pembicaraan selama melakukan panggilan telepon atau menerima panggilan telepon tersebut, setiap pesan yang kita terima kita catat terlebih dahulu pada blok note. Kemudian setelah selesai pembicaraan atau panggilan telepon tersebut berakhir, maka baru kemudian kita akan menyalinnya ke lembar pesan telepon yang sudah disiapkan. Nah, ini langkah kerja yang akan kita lakukan. Nah, inilah soal yang akan kita kerjakan atau kita bahas pada video kali ini. Nah, silakan disimak dan tonton sampai selesai ya, bagaimana kita akan mengerjakan tugas ini. Namun, sebelum kita membahasnya, mohon dukungannya terlebih dahulu tentunya dengan cara like, share, komen, dan juga subscribe. Terima kasih untuk semuanya. Baiklah, sekarang kita langsung saja pada pembahasan bagaimana kita melaksanakan tugas menerima panggilan telepon ini. Seperti barusan sudah saya tampilkan bahwa untuk menerima panggilan telepon, kita jangan membiarkan telepon berdering lebih dari 3 kali. Setelah kita mendengar dering telepon, segera angkat gagang telepon menggunakan tangan kiri dan tangan kanan memegang alat tulis. Selain alat tulis berupa pulpen ataupun bulpen, blok note atau lembar blok note yang disiapkan di dalam soal ini juga harus kita siapkan di meja kita ya. Jadi pada saat kita mengangkat gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri tadi ya, tangan kanan kita memegang pulpen dan juga siap dengan lembar blok note-nya. Nah, lembar blok note ini kita siapkan untuk mencatat segala pesan yang akan kita terima nanti pada saat pembicaraan sedang berlangsung. Jadi, pada saat kita melakukan komunikasi atau pembicaraan dengan menggunakan telepon ini, nah saat itu kita akan menerima pesan. Harus segera kita tulis di dalam blok note ini. Jadi sekali lagi saya tekankan bahwa blok note ini kita isi dengan semua pesan yang kita terima. Jangan menunggu pembicaraan selesai atau telepon ini sudah kita tutup baru kita kerjakan. Salah ya. Jadi lembar blok note ini akan kita isi pada saat kita sedang melakukan pembicaraan. Seperti itu ya. Nah, sekarang kita sudah bisa memulai untuk melakukan pembicaraan dengan menggunakan telepon ini. Hal pertama yang akan kita ucapkan adalah kita akan mengucapkan salam, kemudian menyebutkan identitas lembaga perusahaan kita, dan menawarkan bantuan. Mari kita coba simak percakapan yang akan saya coba tampilkan di sesi berikut ini. Good morning, Butik Ayu. My name is Yusuf. Can I help you? Good morning. I'd like to speak to Mrs. I. Romania, please. I'm sorry, Mrs. I. Romania is not in the office because she is visiting the branch office. Who's calling, please? My name is Shinta from PD Indo Karya. I want to convey confirmation to Mrs. I. Romania. Anything? Can I take a message? Okay, I am going to confirm that the booking hotel on March 11th, 2024 at Ramayana Surabaya couldn't purchase, therefore the hotel is being renovated. Right, miss. Thank you for your confirm that the booking hotel on March 11th, 2024 at Ramayana Surabaya couldn't purchase, therefore the hotel is being renovated. May I have your phone number? Sure, my phone number is 012345
Okay, your phone number is 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Thank you, Miss Shinta. I will tell Mrs. Ayu as soon as. Thank you, Mr. Yusuf. Good morning. You are welcome. Good morning. Nah, itulah tadi percakapan yang sudah dilakukan dalam melakukan kegiatan menerima panggilan telepon. Kemudian sekarang yang kita perlu perhatikan lagi pada saat kita melakukan percakapan tadi ya, itu bagaimana dengan lembar bloknot yang tadi di awal sudah saya sampaikan. Nah, untuk lembar bloknotnya ini kita akan mencatatnya pada saat sedang melakukan pembicaraan tadi. Nah, di awal tadi sebelum kita mendengar dering telepon, bloknot ini kan sudah kita siapkan. Nah, begitu kita mendengar dering telepon, kita sudah memegang gagang telepon dengan menggunakan tangan kiri, kemudian tangan kanan pegang pulpen atau pulpen, dan juga siap dengan bloknot. Pada saat itulah sambil kita menyapa penelepon dengan mengucapkan salam dan menyebutkan identitas lembaga kita, kita boleh menuliskan hari dan tanggalnya di sini. Jadi sambil berbicara, kita sambil menuliskan, misalnya karena hari ini adalah hari Rabu, misalnya karena pelaksanaannya misalnya ya Wednesday, March 6, 2024. Nah, ini kita tuliskan di sini. Kemudian untuk waktu ini kita lihat menyesuaikan dengan pelaksanaan ujian yang sedang berlangsung. Nah, gitu ya. Selanjutnya kita lanjutkan pembicaraan. Nah, selama berbicara tadi, kemudian kita akan menanyakan siapa yang menelepon, maka itu kita akan mendengar bahwa si penelepon akan menyebutkan namanya. Misalnya tadi disebutkan Sinta, sekretaris dari PT Indukarya Surabaya. Nah, kita tuliskan di sini Sinta, sekretaris PT Indukarya Surabaya. Kemudian percakapan berlangsung lagi dan si penelepon karena pimpinan yang dituju tidak sedang berada di tempat atau tidak dapat menerima telepon, maka kemudian Sinta ini akan menyampaikan pesan. Berarti kita menerima pesan untuk kita catat di bloknot. Nah, sambil mendengarkan si penelepon atau Sinta ini menyebutkan pesannya, maka tangan kita juga ikut menulis pesan yang dia sampaikan. Seperti ini. Kemudian selanjutnya setelah ini selesai kita tulis dan si pembicara atau si penelepon atau Sinta ini selesai menyampaikan pesannya, kita akan mengulangi menyampaikan pesan ini. Jadi pada saat si penelepon sudah menyampaikan pesannya, kemudian di berikutnya kita juga harus menyampaikan pesan ini untuk menegaskan bahwa pesannya sudah benar. Nah, ini ditulis kemudian disampaikan ulang. Selanjutnya kita juga akan menanyakan nomor teleponnya. Nah, kalau kemudian si penelepon menyebutkan nomornya, maka kita akan tuliskan nomor si penelepon tadi. Nah, ini boleh kita letakkan di sini atau boleh juga kita letakkan di sebelah sini seperti ini ya. Nah, ini bloknot yang kita kerjakan selama pembicaraan menggunakan telepon sedang berlangsung. Nah, ini yang harus dilakukan oleh peserta. Bisa dipahami ya sampai di sini. Dan pembicaraan pun sudah selesai kita lakukan menggunakan telepon ya. Gagang telepon sudah kita letakkan di tempatnya dan bloknotnya sudah kita isi sesuai dengan pesan yang kita terima pada saat kita melakukan panggilan atau menerima panggilan telepon. Selanjutnya bloknot ini akan kita catat ke dalam lembar pesan telepon yang sudah tersedia. Nah, di sini akan kita catat catatan tadi ya. Di lembar pesan telepon ini bisa digunakan untuk kegiatan menerima tamu juga, karena di sini judulnya adalah lembar pesan telepon _tamu. Jadi lembaran ini atau format ini bisa juga digunakan selain untuk mengisi pesan dari telepon yang kita terima, bisa juga kita isi untuk pesan yang diberikan oleh tamu yang datang pada bagian resepsionis tentunya ya. Baik, sekarang kita akan menyalin bloknot yang tadi sudah kita kerjakan ke dalam lembar pesan telepon ini. Nah, ini adalah bloknot
note yang sudah kita kerjakan tadi. Sekarang kita akan catat semua data-data ini ke dalam lembar pesan telepon. Pada baris yang pertama kita lihat di sini ada kata kepada. Nah, di sini akan kita tuliskan kepada siapa tadi penelepon mau berbicara, atau pesan itu akan disampaikan kepada siapa. Tentu saja tadi disampaikan bahwa si penelepon akan berbicara dengan manajer atau pimpinan, yaitu Ibu Ayu Rahmania. Nah, ini kita tuliskan di sini ya, manajer atau garis miring Ibu Ayu Rahmania, misalnya begitu. Berikutnya di sisi sebelah kanan ada kolom tanggal dan juga jam. Nah, ini kita catat sesuai dengan yang sudah kita lakukan atau kita catat di dalam blok note. Sekaligus juga jamnya kita tuliskan di sini misalnya ya. Berikutnya di baris yang sebelahnya di bawahnya ya. Di sini ada kata ditelepon, dikunjungi, dan juga ada penting. Yang penting ini kita abaikan dulu. Kemudian di sini karena lembar pesan telepon ini juga digunakan untuk lembar pesan tamu, maka karena tadi aktivitasnya adalah di telepon, maka yang kita checklist adalah yang di sini. Sedangkan yang dikunjungi ini nanti kita gunakan untuk lembar pesan tamu. Itu ya, paham ya? Baik, kita lanjutkan ke baris di bawahnya. Ada kata dari siapa tadi yang menelepon. Nah, di dalam blok note di sini dituliskan Sinta, Sekretaris PT Indukarya Surabaya. Nah, ini kita tulis ya, Sinta, Sekretaris PT Indukarya. Kemudian untuk bagian berikutnya di bawahnya perusahaan, ini kita boleh ulang PT Indukarya Surabaya, kita tuliskan begini. Kemudian di bawahnya alamat Surabaya. Kalau misalnya kita punya alamat lengkapnya, boleh ya kita tuliskan alamat secara lengkap. Kemudian nomor teleponnya, nomor telepon tadi kita sudah minta konfirmasi. Di sini tertulis 01234556. Inilah yang akan kita letakkan di bagian ini ya. Nah, di sini kita tuliskan 01234556. Seperti ini ya yang bisa kita kerjakan. Baik, berikutnya di baris yang ini akan menelepon, minta ditelepon atau janji temu. Karena tidak ada pesan untuk bagian untuk hal-hal ini, maka ini kita abaikan saja. Kita langsung masuk pada bagian catatan di sini atau pesan atau misik ya. Pesan yang disampaikan ini kita salin. Jadi apa yang sudah kita tuliskan di sini, kita salin semuanya ke sini. Nah, seperti ini. Jadi catatan yang ada di sini adalah sama dengan catatan yang ada di blok note ini. Bisa dipahami ya sampai di sini. Nah, kalau ini sudah selesai kita kerjakan seperti ini, maka pada baris terakhir ini diterima oleh siapa. Nah, siapa tadi yang menerima pesan telepon ini? Kita sebagai sekretaris. Nah, kita tuliskan di sini misalnya Yusuf, karena tadi pesertanya adalah Yusuf. Nah, inilah hasil pekerjaan kita melaksanakan tugas menerima panggilan telepon. Kita sudah menyelesaikan pencatatan pada blok note dan juga sudah menyelesaikan pekerjaan mencatat pada lembar pesan telepon atau tamu. Dan selanjutnya berkas dokumen 2 lembar format ini bisa sudah kita serahkan kepada penguji untuk dinilai. Nah, sampai di sini bisa dipahami pembahasan materi hari ini. Semoga bermanfaat untuk kalian semuanya. Terima kasih sudah belajar bersama saya pada hari ini tentunya. Sukses untuk kalian semuanya. Semoga uji kompetensi ini akan membawa kebaikan pada masa depan kalian semuanya. Oke, selamat belajar dan sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.